Ya, udah lama tuh Sensei tahun 2018. Dari 2018. Masuk. Jadi Iya, pertama kali betul. masuk dan kemudian belajar, gabung di Koba, kemudian berangkat ke Jepang. Berangkat lagi ke Jepang. Dan kemudian sekembalinya dari Jepang ya gabung di Koba menjadi sensei. Menjadi sensei. Sensei Kaigo lagi. Hai, ya. Kita coba ngomong sama si Sensucho-nya, yaitu kepala fasilitasnya. Gimana nih kalau misalnya kita coba pakai jilbab? Kita jelasin kita agamanya ini, seperti ini, kita wajib untuk menggunakan hijab, segala macam. Alhamdulillah Diterima? terbuka, iya. Oke, silahkan. Sobat Koba, Rizky di Koba Channel. Bersama siapa? Nanti dulu kenalannya. Dan live IG juga pada siang hari ini membahas apa nih? Ya, yang pasti Koba selalu memberikan informasi terkini, menarik, dan juga mengedukasi seputar pemagangan maupun Tokuti Ginung. Nah, siang kali ini Rizky Sensei mengajak narasumber ya, cantik, lembut, pinter, kayak gitu ya. Pokoknya semuanya ada di dia, kayak gitu ya. Mau tahu nggak? Nanti kita kenalan ya. Baik, dan tema pada siang hari ini adalah kita membahas tentang dunia Kaigo atau dunia perawat lansia yang berada di Jepang. Makanya Rizky Sensei menghadirkan narasumbernya yang tadi sudah disebutkan. Namanya siapa? Kita langsung saja kita sambut, yaitu Deva Sensei. Deva Sensei, selamat datang di Koba Channel. Ya. Langsung aja, nggak mau kenalin, langsung aja Deva Sensei-nya aja yang kenalan. Hai. Silakan Deva Sensei. Oke, bahasa Jepang ya nih Sensei? Terserah deh, mau bahasa Jepang boleh, Indonesia juga boleh. Sok, silakan. Halo teman-teman, hajime maste, watashi no namae wa Deva Audrey Audina desu. Deva to yobarete imasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Kenalin, nama saya Deva. Halo, Kakak Deva. Halo. Udah kayak gitu aja deh Sensei. Ya Nama ampun, doang deh. pendek banget. Cepet pula kayak gitu ya. Iya. Kayak gitu ya. Singkat, padat, Oke, dan jelas. tadi namanya adalah Deva ya, atau jadi tinggal Deva Sensei kayak gitu ya. Sebelum mengulik semuanya dulu deh nih kayak gitu ya. Pengen tahu dulu perjalanannya Deva Sensei sehingga bisa gabung di Koba itu ya. Sebelum untuk duduk bareng-bareng nih di sini, Deva Sensei itu sebelumnya jadi apa sih? Pengen tahu dulu dong. Biar nanti sobat Koba yang nanti di luar sana juga pengen juga seperti Deva Sensei. Boleh, Silakan. Sensei. Oke, hai, kita mulai. Oke, sebelumnya jadi apa? Tetap jadi manusia pastinya ya. Manusia paling sempurna. Ya. Pastinya sebelum jadi sensei di Koba, saya juga murid. Iya. Jadi sebelum jadi Sensei? sensei di Koba ini adalah menjadi seorang siswa di Koba. Di Koba Group juga. Udah lama tuh Sensei tahun 2018. Dari Pertama kali 2018. masuk. Jadi Iya, pertama kali betul. masuk dan kemudian belajar, Belajar, gabung di Koba, kemudian berangkat ke Berangkat Jepang. lagi ke Jepang. Dan kemudian sekembalinya dari Jepang ya gabung di Koba menjadi sensei. Menjadi sensei. Sensei Kaigo lagi. Hai, ya. Tetap segini-gini aja nggak sih? Apa dulu? Enggak. Gimana ya? Oh, Aduh, dulu kan harus dijelaskan lagi nih Harus Sensei. lagi, aduh. Enggak perlu deh kayaknya. Deva Sensei dulu kan Oke. gini ya. Pengen tahu juga Deva Sensei itu apakah memang berasal dari Pulau Jawa yang gimana, dari Jabodetabek atau memang dari luar Pulau Jawa atau bagaimana Deva Sensei? Oh, saya jauh sekali asalnya Sensei. Dari mana Sensei? Dan banyak yang nggak tahu lagi kota saya. Gimana? Lu pengen Saya tahu? dari Banjarmasin. Wah, Kalimantan Banjarmasin. Selatan. Wih, putra-putri Iya. Banjarmasin nih ya, jebolannya nih. Semoga ada yang Keren. dari Kalimantan ya. Dari Kalimantannya mana nih? Kalimantan Selatan, Sensei. Kalsel. Iya, Kalsel. Oke. Benar Itu di mananya sekali. nih kalau boleh tahu? Lebih Itu di- tepatnya deh Kalselnya. Deket Kalimantan Timur. Oke. Kotanya nih deh kayak gitu. Banjarmasin. Banjarmasin. Iya, Berarti ada dari betul. Banjarmasin juga. Berarti alhamdulillah nih ya. Teman-teman dari Banjarmasin yang mau bergabung, ayo nih seperti Deva Sensei ya. Oke. Deva Sensei dari Dari Banjarmasin dan kemudian bergabung di Koba sebagai siswa dan kemudian Jadi sensei.
berangkat ke Jepangnya dulu Oh, dong nih. iya, iya. Dulu aktivitasnya Betul. sebagai apa dulu nih Oke. di Jepang? Di Jepang. Oke, saya sebagai kaigo, perawat sensei. Oke. Perawatnya perawat di rumah sakit atau lansia nih? Di kenanya sih yang di Rojing Home. Rojing Home itu panti jompoknya. Mm-mm. Ya, jadi kan kalau di Jepang itu ada beberapa jenisnya, Sensei. Ada yang panti jompo yang kita harus ngerawat lansianya dari pertama dia masuk sampai dia meninggal. Ada juga yang hanya rehabilitasi. Jadi kita cuma bantu Ryo Sasangnya. Ryo Sasang tuh pengguna si nenek dan kakeknya. Oke. Jadi cuma bantu, misalnya bantu jalan, bantu makan gitu doang. Ada juga yang day service. Jadi dari si panti jompo ke rumah lansianya, gitu. Dan Iya. Deva dapat yang panti jompo yang harus ngerawat mereka sampai meninggal. Oke, jadi dari artinya maksudnya prosesnya itu bukan proses, artinya bidangnya juga subdivisinya beda-beda. Gitu ya. Beda-beda, betul. Kalau boleh tahu juga nih, Deva Sensei, jadi pada saat sebelum berangkat ke Jepang, apakah memang backgroundnya itu sekolah ilmu keperawatan atau emang non ilmu keperawatan? Keperawatan, Sensei. Kebetulan juga Saya keperawatan. lulusan D3 keperawatan. Boleh spill dong nama sekolahnya, jadi bisa Kampusnya. mungkin nama kampusnya mungkin apa namanya salah satu dosen Amin, amin. atau misalnya dari Ada yang dekannya nonton. sedang menonton ini, coba silakan. Saya dari Kita Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. silaturahmi. Oke, Muhammadiyah Banjarmasin. Universitas UNB. Muhammadiyah Banjarmasin. Banjarmasin. Salah satu siswi yang kebanggaan dari kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Banjarmasin. Nah, itu ilmu Sodesa. keperawatan. Iya, keperawatan. Berarti D3 ya. D3, Sensei. Alhamdulillah. Jadi teman-teman mungkin yang khususnya dari kampus atau Universitas Muhammadiyah Banjarmasin bisa bergabung ya seperti senpainya atau seperti seniornya. Tapi jangan berkecil hati ya Deva Sensei ya. Dimana kan juga kalau misalnya wah Deva Sensei enak, jadi artinya memang backgroundnya adalah ilmu keperawatan. Aku cuman lulusan SMA atau misalnya SMK yang memang yang bukan ilmu non keperawatan. kesehatan, Itu Sensei. apakah ini selalu diulang lagi? Apakah bisa gabung itu Deva Sensei? Oh ya bisa ada, Sensei. Oke. Walaupun bukan non kesehatan, yang di luar kesehatan juga ya teman-teman di luar sana masih bisa gabung, masih bisa jadi kaigo. Karena kan kaigo itu perawat lansia, Sensei. Jadi basicnya tuh hanya merawat dan mendukung aktivitas sehari-hari si lansianya. Jadi kita tidak melakukan tindakan medis. Tidak melakukan tindakan medis maksudnya artinya seperti injeksi, Iya. memberi obat gitu. Memberi obat kita masih memberikan Masih. obat, tapi tidak meresepkan. Tidak meresepkan tapi boleh Memberikan obat. Seperti tensi Tensi masih boleh. boleh. Masih oke. Jadi artinya memang tindakan medis yang seperti dilakukan seorang dokter itu yang memang bukan ya. Iya. Oke. Ada lagi nanti perawat. Baik. Betul. Deva Sensei ini menarik sekali. Bagaimana perasaan Deva Sensei pertama kali kerja di Di Jepang? Jepang. Tunggu dulu, sebelum berangkat ke situ dulu deh. Kenapa sih pengen berangkat ke Jepang? Nggak mau nikah? Salah. Kan waktu itu masih muda. Kok nanyanya ke sana sih Sensei? Ya Aduh. ampun, yang di luar sana jomblonya Ada deg-degan. langsung. Jombloannya langsung. Woi. Aduh, high stick deh. Kalau udah ngomongin nikah ya. Salah nanya nih. Ya Tuhan. Oke, siap. Oke. Heeh. Alasan pertama pingin ke Jepang itu karena ya menarik Sensei sama Jepang. Jadi waktu itu waktu pas kuliah ada beberapa teman-teman yang kayak ngajuin, kayaknya enak deh kalau kerja di luar negeri gitu katanya. Terus tahu dikit tentang budaya Jepang yang katanya Jepang itu orangnya baik-baik, terus dia taat sama peraturan, sama waktu segala macam. Jadi ya tertarik sih. Sama ya ini ya Sensei ya. Cowoknya kan ganteng. Iya. Oh, salah. Bukan. Bener juga Tujuannya nggak apa-apa Deva Sensei ya. Iya. Ya mau cakep-cakep Iya. kok nanti. Emang cakep-cakep di sana. Emang cakep-cakep ya. Oke, Iya. baik. Tapi nggak sedikit juga dong cowok-cowok di Indonesia juga Juga ya. banyak yang ganteng-ganteng. Khususnya yang ada di Koba juga ya. Ada ya yang ganteng juga kan ya. Siapa tuh? Siapa tuh? Yang udah ada di Jepang bukan sih? Oh, itu nama itu kali itu. Siapa sih? Jangan disebut merek. Ya Allah. Tuh kan langsung dapat lope-lope tuh.
Aduh, Hazukashi. Ayo Hazukashi nih. Hai. Kita balik lagi langsung. Deva Sensei nih, tadi kan pengen deh kerja di luar negeri. Bilangnya cuma luar negeri. Iya. Apakah sebelumnya ada pilihan negara lain selain Jepang? Awalnya pingin ke Belanda atau Jerman. Tapi karena saat itu masih minim sekali tentang les bahasa Jerman atau bahasa Belanda, jadinya ya udah cari-cari informasi dari teman-teman yang lain. Ternyata di Jepang itu banyak banget yang cari tenaga perawat lansia. Hampir setiap tahunnya tuh selalu cari tenaga perawat lansia. Terus juga mulai berkembang tuh, kayaknya banyak nih ada yang LPK bahasa Jepang gitu. Itu Jadi kayaknya lebih mudah. di Kalimantan. Di Kalimantan itu cuma ada satu sensei LPK-nya. Sangat susah sekali. Makanya harus ngerantau. Gitu ya. Oke, mungkin ini salah satu bentuk informasi juga ya, teman-teman yang mungkin di Banjarmasin khususnya ya, mungkin di Kalimantan pada umumnya jangan berkecil hati walaupun di daerah kalian LPK-nya masih terbatas, bukan berarti LPK di luar sana yang masih bisa dipercaya. Salah satunya Koba selalu memberikan solusi bukan ilusi. Nah, mungkin jadi teman-teman nanti yang mau kira-kira bisa mengembangkan sayapnya untuk membuka LPK khususnya di daerah Banjarmasin ya. Kali ya, jadi bisa mengakomodir teman-teman yang di sana. Tapi sambil nunggu itu datang ke Koba untuk bisa gabung seperti Deva Sensei. Iya nggak sih? Iya dong. Gitu. Deva Sensei kan sudah berangkat ke Jepang dan kemudian pengen tahu juga apakah saat itu pilihan Deva Sensei didukung oleh orang tua khususnya dan keluarga besar umumnya itu gimana? Enggak. Awalnya tadi pacar di dungkung ya saat itu? enggak Oh, pacaran baca. mana? Oh, Saat belum itu punya enggak pacar. pacar. Pacarmu nih. Aduh, panas telinga nih. Pacar mulu. Saat itu jomblo. Saat itu jomblo Sampai ya. sekarang jomblo Oh, pada oke. Tapi sempat kerisi ya. Gila sih. Jangan. Ini acara apa sih kok langsung mulu sih? Sobat ke istri. Aduh, Iya. Ayo, Deva Sensei ya, itu gimana tanggapan dari keluarga besar maupun dari keluarga inti? Ya awalnya ditolak sih sama mama, apalagi mama. Karena menurut mama tuh kayak, kamu tuh anak cewek gitu, ngapain harus jauh-jauh cari kerja ke luar negeri. Nggak kasihan sama mama nanti gitu. Nanti kalau mama udah tua gimana, siapa yang ngerawat, bla bla segala macam. Terus tahu kalau Deva tuh anaknya manja, Sensei. Jadi baru tahu loh Deva manja. Kayaknya kemarin waktu yang itu nggak bilang manja ya. yang apa lagi? Aduh, terlalu banyak rahasia di sini. Ayo lanjut. Jadi karena manja dan tidak bisa mandiri, akhirnya jadi dilarang sama mama. Dan mama kan juga kurang tahu budaya di Jepang itu seperti apa. Apalagi nih, aduh nih luar negeri gitu jauh, nanti orang-orangnya pas nggak bisa nerima kamu, nanti kerjanya nggak cocok sama kamu, bablas segala macem. Gitu sih Sensei. Namun hingga akhirnya terutama mama bisa memberikan lampu hijau itu resepnya seperti apa sih? Mungkin ya teman-teman yang di luar sana Ya, mungkin ada seperti kisahnya seperti Deva Sensei, kita juga nggak tahu. Nah, mungkin dengan ceritanya Deva Sensei bisa juga tercerahkan ada solusinya nih. Gimana? Yang pasti harus meluluhkan hatinya, hati orang tua. Harus bangun kepercayaan, harus ngomong dari hati ke hati. Waktu itu kan Deva tuh juga sebenarnya masuk ke perawatan itu kecebur dan saya maksudnya terpaksa karena disuruh sama mama. Ya, akhirnya pas mau pergi ke Jepang ya ngomonglah dari hati ke hati. Ma kan adik sudah sudah ngikutin keinginan mama tuh, pengen jadi perawat, ya udah adik ikut perawat. Ya sekarang biarkanlah adik memilih impian adik sendiri gitu. Dengan menikahi pujaan. Salah. Maksudnya pergi ke Jepang. Pergi ke Jepang untuk mencari uang. Ya, bukan menjemput pangeran berkuda putih, bukan ya? Astagfirullahaladzim. Hai, baik. Jadi artinya kunci keberhasilan Deva bisa memberikan trust buildingnya gitu ya kepada mama, bahwa mama artinya walaupun anak perempuan kayak gitu ya, insya Allah tolong dukung dan kemudian doakan seperti itu ya. Betul. Dan sekarang hasilnya seperti ini. Nah, itu dia, tepuk tangan buat Deva Sensei. Ya.
Deva Sensei udah sukses belajar di Koba, Alhamdulillah. kemudian juga alhamdulillah kembali dari Jepang selama 3 tahun. Kontraknya 3 tahun ya, Sensei? 3 tahun, Sensei. 3 tahun, kemudian di Rojing Home ya. Rojing Home itu dengan Shisetsu sama apa gitu? Beda nggak sih? Sama Sensei, sama. Rojing Home tuh ya panti jompo. Kalau Shisetsu itu fasilitas, yaitu si panti jomponya itu. Itu sama. Baik, oke. Jadi artinya itu ada persamaannya memang ya. Iya. Nah, udah sukses semuanya. Tinggal apa sih yang belum diambil kesuksesannya untuk Deva Sensei deh selain menikah? Tinggal itu sih Sensei. Tinggal itu ya. Tinggal itu sih. Oke. Mungkin di luar sana jadinya ini. Jangan cari jodoh ya kayaknya Sensei ya. Mau mendaftar dong. Bukan. Kalau mencari jodoh. Mau mendaftar untuk jadi siswa Koba maksudnya. Iya, ya. jangan Gitu yang lain ya Sensei. Ya, amin. Deva Sensei ada nggak keinginan lagi untuk berangkat ke Jepang dengan visa Tokyo gini? Yang dimana kan memang potensi besarnya ada, kesempatan juga peluangnya juga besar. Ada nggak sih? Duh, karena sekarang Tanya sih langsung aja nih di depan orangnya. Kan kita nggak tahu di sana tuh obat Koba juga. Aduh, aku juga pengen juga. Cuman ada terkendala apa? Nah, mungkin dari pengalamannya Deva Sensei seperti itu bagaimana? ya kalau ditanya pingin balik lagi nggak ke Jepang, ya nggak munafik pasti pingin lah Sensei. Pingin banget. Namun ya ada beberapa alasan lah. Salah satunya itu ya kekong tadi ya, nikah tadi. Jadi Aduh, pasangannya lagi-lagi. ada di sini. Enggak. Oh. Belum. Aduh, panas ya di sini ya. Baik, Deva Sensei. Jadi intinya keinginan besar, peluang juga bisa ada, tetap pengen. Tetap pingin, iya. Namun memang ada juga yang dimana passion yang kuat untuk belum mau berangkat lagi, ya itu salah satunya, Iya. gitu ya. Udah nyaman juga di sini Sensei. Apakah tidak ingin lanjut studi atau gimana? Studi mah contoh kayaknya enggak dulu Sensei. Ya, mendingan Iya. menikah aja gitu. Oh, gitu. Balik lagi, Aduh ya Allah, sampai Sensei. keringet dingin nih. Baik, Deva Sensei nih. Hai. Apa sih yang ngebedain kerja di Jepang dengan di Indonesia? Khususnya yang bidangnya Deva Sensei. Oke. Ada bedanya nggak sih? Banyak sih Sensei. Benar. Yang paling kontras. Paling kontras apalagi di keperawatan ya Sensei Betul ya. banget. Alat-alatnya Sensei. Oke. So di sini ya maksudnya kalau di Jepang itu kan lebih canggih-canggih ya Sensei. Ngerasa kayak kayaknya di Indonesia ini nggak ada seperti ini gitu. Jadi lebih memudahkan kita untuk bekerja. Salah satunya tuh adalah alat untuk kita ngangkat lansianya gitu. Jadi ada beberapa alat yang ada yang kayak model ayunan gitu Sensei, ada yang model kayak alat penggeser segala macem. Terus saat memandikan lansianya pun juga kita sangat benar-benar dimudahkan di sana. Jadi benar-benar kalau untuk lansia yang bed rest, yang bed total, nggak bisa ngapa-ngapain, mereka tuh tidak dibedakan dengan lansia yang normal. So jadi mereka tetap harus bisa masuk ofuro. Ofuro tuh yang Tempat mandi ya? Tempat mandi itu ya Sensei ya, namanya kebiasaan orang Jepang kan pasti ofuro. Jadi mereka buat alat itu khusus untuk si lansia yang bed rest, yang nggak bisa apa-apa. Yang tidak hanya diseka saja nih di mana di ranjang. Iya, tapi mereka juga bisa masuk ke ofuro. Ada itu alatnya Sensei. Keren juga artinya memang yang sangat mencolok atau sangat kontras salah satunya seperti peralatan ya, fasilitas yang tersedia di sana. So this. Bukannya di sini nggak ada, namun Iya. mungkin masih terbatas. Betul. Itu Deva Sensei ya. Mudah-mudahan nanti Deva Sensei beberapa tahun ke depan mungkin bisa buka Shisetsu di sini yang lebih bagus gitu ya. Ya, mungkin dengan calonnya pengusaha misalnya gitu ya. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Baik Deva Sensei. Hai. Yang berikutnya lagi nih. Deva Sensei waktu itu berangkat 3 tahun ya. Hai. Oke. Terus kemudian angkatan-angkatan Deva Sensei yang barengan atau bersamaan waktu berangkatnya itu ada nggak sih yang perpanjang kontrak? Nah, kan Deva Sensei kan memilih apakah ada itu memilih perpanjang. Perpanjang. Hai, ada Sensei. Jadi Deva waktu itu kan angkatannya dapat 4 orang. Jadi yang ngelanjutin itu 2 orang, yang tidak melanjutkan 2 orang. Hai. Jadi yang satu ada yang di perusahaan sama, ada juga yang di perusahaan yang berbeda. Gitu. Terus nggak mau pulang tuh Sensei. Tunggu deh. Ini waktu pulang pasti ada faktor yang memang keinginan sendiri, ada juga faktor yang memang pihak perusahaannya masih menginginkan
tolong dong Hmm. stay di sini Stay di terus, sini, iya. kayak gitu. Ada apa seperti itu? Ada yang seperti itu sensei, karena mereka udah ngelihat cara Performnya, kerjanya. sedese. Dan mereka sangat bangga dan senang sama cara kerja kita. Memang di antara negara-negara yang lain memang mereka selalu yang ini nih, yang Indonesia nih yang Indonesia, paling iya. alhamdulillah. Bahkan waktu Deva mau pulang, nggak ngelanjutin lagi kontrak sana, mereka sedih kayak, ayo dong, ini gabung lagi gitu Oke, loh. Ini kenapa iya. harus Kenapa milih pulang? memutuskan kontrak gitu. Jadi kapanpun kalian mau masuk lagi, email aja kita bakal nerima kalian kapanpun. Berarti artinya nih kalau misalnya Deva Sensei kapan aja mau ke sana, itu artinya lampu hijau selalu. Sedese, tinggal email aja. Jadi mereka tinggal nerima. Itulah perbedaannya siswa-siswi dari Koba diperebutkan oleh pihak perusahaan. Ya, makanya kami nggak langsung ngomong yang gimana ya. Kami berikan bukti. Asik, kayak gitu ya. So, Biar kalian so- semua yang menilai. Iya. Betul. Baik, Deva Sensei nih ya. Selama bekerja di sana, yang paling mengesankan dulu pasti ada kesan yang memang nyaman, enak, wah seneng. Ada juga dong yang kursi Aduh, banget sih, gitu ya. serius nih. Atau gimana gitu. Banyak. Yang seneng dulu deh dulu deh. Yang seneng. Pengen yang seneng dulu. Yang seneng banyak, yang sakitnya juga banyak. Jadi balance ya sensei ya. Iya. Kalau yang seneng itu pas bisa ikut matsuri atau perayaan orang Jepang langsung dengan orang Jepangnya. Baik. Kan kalau dulu kan waktu pas masih belajar di sini hanya dengar saja, hanya berimajinasi. Iya. Ternyata pas sudah sampai sana, oh gini tuh rasanya ikut matsuri, ikut perayaan sama orang Jepang. Itu kayak keren. Seneng ya? Ih, keren banget Dan ngumpul kemudian sama juga orang Jepang gitu. suasananya gitu Iya, ya, heeh. ketemu juga berinteraksi dengan Betul, orang betul, Jepang betul, langsung betul. ya. Dan juga dari teman-teman dari berbagai negara juga bisa Betul. gabung Jadi ya. kan situ nggak hanya orang Indonesia dan orang Jepang aja saja. Jadi ada dari Filipina, ada dari Vietnam, ada dari Cina. Semua kita di sana Seru banget ya. seru Dari banget. dengernya juga Terus seru. masak-masak, iya. Aduh, mantap Masak banget. Jadi bareng. pengen lo ikut ke sana. Mungkin Udia Sensei juga nanti akan daftar loh. Kalau Amin. dapat izin dari suaminya. Hai, langsung ya. Baik, kita lanjut ya. Apa namanya? Deva Sensei nih ya. Itu kan dari kesan yang nyaman dari lingkungan. Nah, khususnya lingkungan kerja. Kenyamanan apa sih yang didapat? Kenyamanan apa? Kerja sama orang Jepang ya sih sensei. Apa ya, mereka nggak memandang ini orang ini nih orang asing nih. Jadi mereka nggak ngebeda-bedain. Tetap maksudnya ya udah kita di sini kerja profesional jadi sama-sama ya ini tugas saya tugas kamu gitu. Jadi nggak ada yang ngebedain. Oh ini orang asing nih jadi harus yang lebih ini kita nggak usah temenin apa segala macam. Apalagi saat itu kita kerjanya menggunakan jilbab. Nah, Oke, ini. Tolong simak ya teman-teman. Deva Sensei ini berhijab. Nah, pada saat ini tolong simak. Oke, silakan. Oke, waktu itu pakai jilbab. Awalnya kita hanya cuma pakai apa nih yang di Kayak ciput dalaman, gitu. iya ciput itu Ciput. doang sensei. Jadi hanya nutupin rambut sama leher doang. Apa nih telinga? Telinga. Iya, jadi leher masih kebuka. Dan baju saat itu masih lengan pendek. Akhirnya itu hanya bertahan 3 hari. Oh iya? Iya, hanya bertahan 3 hari. Setelah itu kita coba ngomong sama si Sensucho-nya, yaitu kepala fasilitasnya. Gimana nih kalau misalnya kita coba pakai jilbab, kita jelasin kita agamanya ini seperti ini, kita wajib untuk menggunakan hijab, segala macam. Alhamdulillah Diterima? terbuka, iya. Oke, silahkan. Kalau tidak ada komplain dari lansianya atau Baik, dari staf-staf yang lainnya. Sorry aku potong. Oke. Itu saat itu memang inisiatif dari pihak perusahaan dan bukan dari pengajuan diri Deva secara pribadi dan teman-teman yang berhijab, bukan? Itu keinginan kita. Oh, Kemauan tapi kita mengajukan. mengajukan langsung ke si Sensucho-nya, langsung kepala fasilitasnya. Betul. Dan akhirnya disetujuin. Bener-bener langsung, ya udah nggak apa-apa. Dan Daijoubu. selama Deva Sensei beraktivitas pada saat di sana pun dari pihak siapa Si kepala fasilitasnya tuh bukan pasien. pasiennya. Nah, dari pasien juga sama. alhamdulillah nggak ada komplain apa Nggak segala ada yang macam komplain. ya. Nggak ada. Alhamdulillah. Mereka malah kayak seneng gitu kayak gitu. Malah yang paling deket itu kita sensei sama orang Indonesia ketimbang sama orang Jepangnya sendiri. Oh iya? Iya. Faktor apa itu yang membuat seperti itu? Mungkin karena orang Indonesia berhati baik. Berhati baik dan Bisa. mulia, tidak senang nabung. Cepet apa ya ngambil kepercayaannya gitu. Awalnya mereka sempat bingung kayak kamu ngapain pakai ini
nanya juga iya, ya? nanyain awalnya ngapain pakai apa nih penutup kepala kayak gitu, katanya kayak gitu. Ya udah kita jelasin pelan-pelan. Ini ya kita agamanya begini, ini memang kewajiban kita, bla segala macem. Tapi kalau memang nenek atau kakek merasa nggak nyaman, ya bilang aja gitu. Tapi ternyata mereka nggak ngerasa nggak keberatan kayak oh, ya udah jobu dah yo gitu kayak ya udah kini sini aja deh nggak usah peduliin. Alhamdulillah. Udah, Nah, gitu. jadi sobat Koba dimanapun berada, jadi kalau misalnya nanti yang mau bergabung di bidang kaigo dan seperti Deva Sensei juga ini utarakan tadi ya, jadi kini sini deh kayak gitu ya. Jangan diambil hati Jangan ya diambil gitu hati, ya. jangan peduliin. Mudah-mudahan. Tapi mohon maaf nih, aku potong lagi. Itu juga dari kebijaksanaan tergantung dari perusahaan. Betul. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang notabene sebaiknya tidak menggunakan, betul. Itu juga ada ya. Jadi sobat Koba, jadi tergantung juga dari pihak perusahaannya. Kalian nanti bergabung di perusahaan apa kaidonya seperti apa kayak gitu ya. Benar ya? Hai, Deva Sensei. Baik. Deva Sensei nih ya berikutnya nih Hai. apa sih yang sebelumnya tadi kan udah yang senang-senang. Enaknya. Nyamannya. Oke. Yang nggak nyaman. Yang nggak nyaman. Mungkin sampai ke bukan ke hati aja tapi ke tulang, nggak enaknya gitu ya. Aduh sakitnya tuh di sini kayak gitu. Gak enak di lingkungan apa nih pekerjaannya? Di pengalaman pekerjaan. Gak enaknya apa ya banyak enaknya nih Sensei. Banyak enaknya dibanding nggak enaknya. Gak enaknya mungkin atau karena ya namanya kerja sama manusia ya Sensei ya. Maksudnya mau dimanapun itu, mau sama orang Indonesia atau orang Jepang, pasti ada yang apa ya gitulah, ada yang ihito, ada yang waruhito gitu ya Sensei ya. Ada yang nggak baik lah ya. Paham. Gak enaknya gitu sih, kayak ya udahlah. Tapi itu masih bisa diatasi dan masih bisa diatasi, nggak ada yang dan juga tidak ada hal big yang problem. berarti sehingga jadi perpecahan di antara teman-teman Iya, kerja lingkungan enggak. kerja. Alhamdulillah. Mungkin itu Nah sih. kalau misalnya dari situasi lingkungan di luar pekerjaan, apakah ada yang namanya seperti yang mohon maaf ya kayak misalnya pada saat jalan kemana, ketemu teman atau bagaimana Bapak bersosialisasi itu seperti itu ada nggak hal-hal yang kurang menyenangkan? Nggak juga sih, Sensei nggak ada sih. Kayaknya baik-baik aja. baik-baik aja banyak enaknya makanya kerja ke Jepang nih pilihannya seperti Deva Sensei kayak gitu ya. Banyak enaknya sih. Makanya cepetanlah gabung ke Koba ya gitu ya. Minggu lalu ya pekan lalu juga pernah kita bahas yaitu ada program dana talangan ya kayak gitu seperti itu. Nah hari ini bukan dana talangan yang kita bahas yaitu tentang Deva Sensei dan dengan skup bidang pekerjaannya kayak gitu ya. Jadi bagi sobat Koba di luar sana ingin bergabung seperti Deva Sensei, yuk langsung ya gabung bersama Koba Group. Deva Sensei lanjut. Hai. Apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum Deva Sensei berangkat ke Jepang? Selain bahasa Jepang. Harus paham budaya dan etika orang Jepang. Itu sih Sensei. Baik. Betul. Kenapa sih memang harus dipahami benar-benar kalau pengen tahu? Karena kan kita tuh keluar negeri kerja di negara orang lain. Berarti kita anggap aja seperti tamu ya Sensei ya. Betul. Dan kita juga harus tahu dong manner kita harus bisa membawa lah istilahnya. Membawa diri. Betul. Ya harusnya tahu orang Jepang tuh seperti apa. Mereka patuh aturan, mereka patuh waktu gitu. Jadi ya harus tahu. Jadi kalau yang di Indonesia mereka belum bisa mempelajari itu, ya harus belajarin itu. Karena nggak bisa di Jepang itu kita barbar tuh nggak bisa Sensei. Jangan dibawa-bawa deh. Gitu. Jika mamoru, yakusaku mamoru. So desu. Gitu ya. Itu yang paling penting. Koi gitu mamoru, oh salah. Sama satu mental sih Sensei. Nah, nih tentang mental. Kenapa dibilangnya mental? Emang kalau misalnya mentalnya apa ya? Gamang apa bukan gamang? Gamang tsuyoy sama gamang yowai. So desu ne. Apakah itu pengaruh? Ngaruh banget Sensei. Kita kalau Menarik. Oke. Kalau mental kita lemah nggak akan bisa apa ya kebawa di sana karena kan orang Jepang juga ada yang keras nih Sensei ya. Maksudnya walaupun mereka yasashi, mereka baik, tetap mereka kerjanya tuh keras gitu. Lebih disiplin kali. Lebih disiplin, betul. Dan mereka kalau nggak suka kita ada salah ya udah langsung to the point gitu. Belakang kamu salah ini beberapa segala macem. Dan ya kata-kata yang keluar pun juga nggak bakal ngenakin kita. Kita kalau kena gitu aja kita baperan, nanti
pasti down. Kita pengen pulang lah, capek lah ini segala macam. Itu kita harus ngebentuk mental itu sensei. Boleh nggak sih kalau misalnya aku simpulkan, misalnya kalau misalnya memang baperan, terus kemudian apa ya, mentalnya juga belum siap. Gabung dulu boleh di Koba sambil nguatin mental. Kayak gitu boleh ya? Ya? Harus dong. Tapi kalau memang misalnya udah kebiasaan mentalnya lemah kayak gitu ya, dan kemudian gampang nyerah, pikir susah. 2 kali dulu kali ya Deva Sensei ya. Betul. Karena bagaimanapun juga kerja di kampung orang gitu ya. Di negara orang gitu ya. Di negara orang, iya betul. Yang memang Sensei. notabene ini negara apa di Jepang itu adalah kibishi. Kibishi, Gitu ya. Terkenal tegas, artinya disiplin. ketatnya disiplin kerasnya seperti Betul. itu ya. Susah nggak sih Sensei dengan pekerjaan kaigo di Jepang? Itu Sensei coba. Susah nggak sih? Susah nggak sih? Ada susahnya, ada enggaknya Sensei. Sebenarnya mau pekerjaan apapun itu pasti ada susah, ada enggaknya. Mungkin kalau di untuk kaigo itu susahnya komunikasinya sih Sensei. Apakah kelas kaigo itu gratis? Gimana silakan? Hai, gratis. Gratis. Oke. Sama saya langsung. Yang ajar siapa Deva Sensei? Saya dong. Wey. Jadi malu. Ayo. Aduh. Kalau saya waktu itu 16 sampai 17. Kurang lebih ya? Hai, 16 sampai 17. Itu kalau dirupiahkan? Oh bukan, itu dalam sekitar yen. itu 16 juta 17. Oh wow, oke Iya, baik. Itu Sensei. rupiahnya ya? Iya, Oke, Sensei. alhamdulillah. Malah bisa lebih kayak gitu ya? So desu, bisa. Bisa lebih karena itu kan baru ukuran yang memang minimnya gitu ya. Biasanya per tahun dia nanti akan naik.